Tes cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Kami dari kelompok 7 mata kuliah ilmu tajwid akan mengatasikan tentang waqaf dan ibtida. Nah, kami terdiri dari Muhammad Ilham Firdaus, Nabila Syafinkah, Eni Miftahul Jannah, dan juga ada Eji Habibah Sembiring, Jahro Muniro, dan Indah Anugrah Syafitri. Dalam hal ini presentasi akan disajikan oleh Ilham dan Nabila. Langsung saja saya yang akan menjadi penyaji pertama membahas tentang waqaf. Waqaf adalah suatu tindakan menghentikan bacaan atau suara sejenak di akhir suku kata untuk mengambil lafaz dengan maksud hendak melanjutkan bacaan pada ayat berikutnya. Pembagian waqaf. Ada waqaf ikhtibari, yaitu waqaf yang dilakukan untuk menguji qori atau menjelaskan agar diketahui cara waqaf dan ibtida yang sebenarnya. Waqaf ini dibolehkan hanya dalam proses belajar dan mengajar, yang sebenarnya tidak boleh waqaf menurut kaidah ilmu tajwid. Selanjutnya ada waqaf idtirari, yaitu waqaf yang dilakukan dalam keadaan terpaksa, mungkin karena kehabisan nafas, batuk, bersin, dan lain sebagainya. Apabila terjadi waqaf ini, hendaklah mengulang dari kata tempat berhenti atau kata sebelumnya yang tidak merusak arti yang dimaksud oleh ayat. Selanjutnya ada waqaf intizari, yaitu artinya menunggu. Waqaf ini dilakukan pada kata yang diperselisihkan oleh ulama qiraat antara boleh atau tidak. Untuk menghormati perbedaan tersebut sambil menunggu adanya kesepakatan, sebaiknya waqaf pada kata itu kemudian diulangi dari kata sebelumnya yang tidak merusak arti yang dimaksud oleh ayat. Yang terakhir ada waqaf ikhtiyari, yaitu maksudnya adalah waqaf yang dilakukan pada kata yang dipilih, disengaja dan direncanakan bukan karena ada sebab-sebab lain. Selanjutnya tentang cara-cara berwaqaf. Nah, yang pertama ada akhir suku kata dimatikan dalam bacaan apabila berharakat fathah, kasroh, dhammah, ataupun kasrotain, dhammatain seperti ini. Ahsanu, dia menjadi ahsan. Di sini ada harakat dhammah, dia dimatiin, diwakafkan menjadi ahsan, dari ahsanu menjadi ahsan. Nah, selanjutnya akhir suku kata dimatikan dalam bacaan apabila berharakat fathah, kasroh, atau dhammah yang sebelumnya ada alif. Di sini ada al-hisab, sanya panjang karena ada alif, lalu diakhiri dengan ba. Dibaca menjadi al-hisab. Yang ketiga, ada akhir suku kata berharokat fathatain yang sesudahnya ada huruf alif, dibaca fathah. Seperti di sini kita bisa melihat hakiman, ada alif panjang, ada juga nun, ada juga tanwin. Maka kita baca jadi hakimah. Dan yang terakhir, akhir suku kata terdiri dari tamar butoh, dimatikan dan bunyinya berubah menjadi huruf H besar. Seperti ini ada hamiyatun, kita baca, kita wakafkan menjadi hamiyah. Itulah cara-cara berwakaf yang mungkin dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan adanya penjelasan tentang contoh-contoh wakaf dan penjelasan tentang ibtida yang akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nabila. Pada Nabila dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Contoh-contoh waqaf. Yang pertama, waqaf lazim, harus berhenti. Waqaf mamnu, tidak boleh berhenti. Waqaf jaiz, boleh berhenti atau boleh melanjut. Al-washol ula, disambung lebih utama. Waqaf mutajawaz, boleh berhenti. Al-waqul ula, berhenti lebih utama. Waqaf mutlak, boleh berhenti, boleh tidak. Hila ala yilhil waqaf, dikatakan di sini berhenti. Selanjutnya, kadzalika, seperti waqaf sebelumnya. Waqaf murakhas, boleh berhenti. Bila berhenti, maka berhentilah pada salah satu daripada tanda tersebut, dan jangan berhenti pada tanda keduanya. Selanjutnya,
Ibtida. Ibtida adalah memulai bacaan kembali sebuah wakaf daripada suku kata pada ayat berikutnya. Misalnya seseorang membaca ayat, lalu berhenti, kemudian diteruskan dengan mengulang kalimat terakhir pada ayat itu. Maka pada saat memulai baca ayat itulah yang disebut ibtida. Terus contoh ibtida di ayat surah Al-Baqarah ayat 14. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wa iza qalul ladzina amanu qalu amanna wa iza qalau ila syayatinihim qalu innama ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Contohnya di wa iza qalau ila syayatinihim. Segitu saja materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Sekianlah yang kami sampaikan tentang wakaf dan ibtida. Semoga bermanfaat dan mohon maaf segala kekurangan. Kami dari kelompok 7, terima kasih atas seluruh perhatian. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.